Oke, selamat malam saudara semua, kembali lagi bersama kami SMTPI Paulus dalam menyongsong HUT SMTPI Paulus. Kami ingin berbincang-bincang bersama senior-senior pengasuh, bahkan anak-anak asuh yang awal mulanya SMTPI kelompok Paulus ini boleh ada dibentuk. Dan hari ini kami ingin berbicara dengan sosok yang sudah ada bersama-sama dengan kita saat ini, dan mungkin kita langsung saja dalam perbincangan untuk mengetahui kenapa beliau ingin menjadi pengasuh maupun apa yang beliau sedang kerjakan di saat sekarang. Kita langsung saja dengan memperkenalkan Usi Erlin yang juga merupakan tokoh di dalam kompleks kita. Silakan Usi Erlin. Mungkin perkenalkan namanya. Oh iya, terima kasih. Selamat malam semua. Terutama untuk adik-adik pengasuh dan juga anak-anak asuh SMTPI Paulus ya. SMTPI Paulus. Iya, Beta. Kalau anak-anak asuh itu biasa panggilnya Usi Erlin, sampai dengan yang angkatan muda juga biasanya kenal dengan nama Usi Erlin. Dulu memang tinggal di Paulus, daerah Paulus, lalu menikah, mulai ikut suami sampai dengan saat ini. Tapi kalau ditanya, Paulus tetap ada di hati karena memang dibesarkan, dibentuk sampai menjadi pemimpin. Mungkin saja jadi guru sampai sekarang ini karena dibentuk di kompleks Paulus itu. Bagaimana? Om Ongen mau tanya apa lagi? Kalau dari anak asuh, kemarin kita sempat bercerita dengan pengasuh yang dibilang pelopor dari pembentukan sampai terjadinya sekarang kelompok SMTPI Paulus, Oma Ea, Tante Ellen. Dong bilang kata Usi Erlin merupakan anak asuh, bagian dari anak asuh sampai jadi pengasuh. Kau kepingin cerita tentang pengalaman menjadi anak asuh. Mungkin ada yang jahil dengan Usi Erlin, ataupun ada didikan-didikan dari pengasuh-pengasuh yang tua itu terhadap Usi Erlin sendiri. Oh ya, yang pertama, mengapa sampai jadi pengasuh dulu? Jadi pengasuh itu kebetulan dulu di Klasis Pulau Ambon itu ada ibadah pengasuh tiap bulan, dan biasanya SMTPI waktu itu masih unit 9 Kumatu karena udah mati Wainito. Itu diikuti oleh Tante Ellen Krikov. Tante Ellen itu sering mengajak Usi Erlin untuk ikut dalam kegiatan pengasuh. Jadi itu masih SMA. Nah dari situ sepertinya Usi Erlin tertarik ya, karena melihat bagaimana pengasuh itu mereka bisa membentuk anak-anak lain ya dengan guru di sekolah. Waktu itu kalau sekarang memang sudah ada kurikulum yang mengatur, tapi dulu itu tidak, dan sangat luar biasa karena pengasuh itu mereka tidak pernah diupah yang dulu. Jadi dengan sukarela, dengan sukacita mereka mau mengasuh anak didik. Dan waktu itu seingat Usi Erlin punya pengasuh 4 orang, itu Tante Ellen dan Tante Ea Krikov, kemudian Usi Heni Haurisa, dan juga Usi Sin Sedubun. Itu 4 orang yang jadi
pengasuh pada saat itu tahun-tahun 77 sekian, karena itu sudah mau ke SMA. Nah dari situ, dari pengalaman berjalan bersama dengan Tante Ellen, akan kayak memotivasi Userlin untuk menjadi pengasuh. Pas ketika pada satu saat itu unit 9 Kumatu itu tidak punya pengasuh sama sekali. Tidak ada. Pernah ada kira-kira rentang beberapa bulan ada masalah yang membuat sampai tidak ada pengasuh sama sekali saat itu. Dan itu akhirnya Userlin memutuskan untuk benar-benar menjadi pengasuh. Kalau selama ini memang cuma mengikuti Tante Ellen dan Tante Ellen itu yang paling tekun sekali, paling setia sekali. Akhirnya Userlin memutuskan untuk jadi pengasuh. Itu SMA kelas 3 dan dia berlanjut sampai dengan tahun 2005 itu karena menikah lalu mengikuti suami ke tempat tugas, akhirnya kayak dia dengan sendirinya terlepas gitu. Nah itu latar belakang yang jadi pengasuh. Kemudian menyangkut anak-anak asuh. Anak-anak asuh yang Userlin ingat sampai sekarang, anak asuh itu pendeta. Ada pendeta Yopi Timisela, ada pendeta almarhum Ibu Pendeta Deni Makarukur, Riri Hena. Kemudian yang paling ini tuh pendeta Andre Paliama. Userlin cerita Pak Andre ini pernah waktu Userlin tugas di Dobo tahun 2018 kalau tidak salah, sebelum pindah ke Ambon itu Userlin tidak tahu bahwa Andre ini tugasnya di sana. Pas kebetulan dari Dinas Pendidikan di Dobo, Kota Dobo itu ada salah satu Bapak Pendeta Paliama ini punya majelis. Beliau mengundang untuk nyanyi di gereja pada hari Minggu. Nah ketika ke sana baru tahu bahwa Bapak Pendeta Andre Paliama nih jemaatnya di situ. Userlin mau cerita, hari itu memang Userlin sangat terharu sekali karena apa? Bapak Pendeta tuh memperkenalkan, malah disuruh berdiri di hadapan umat banyak itu bahwa di dalam jemaat ini ada pengasuhnya yang mengajar, yang mendidik sampai dia bisa jadi salah seorang pendeta. Itu dari mimbar. Malah diminta hari itu Userlin agak pulang, Userlin merenungkan, iya ya, rupanya jadi pengasuh itu yang seperti itu. Jadi itu pengalaman dengan anak-anak asuh seperti gitu. Kemudian juga ada, kalau mau bilang anak-anak asuh jahil itu tetap ada. Dulu kan kita sekolah minggu itu di rumahnya Om Ateng Timisela, di rumah Bapak Pendeta Yopi dong punya rumah. Orang tuanya Bapak Yopi itu, Bapak Pendeta punya papa dan mama itu memberikan rumahnya untuk katanya sekolah minggu setiap minggu di situ. Dan mulai saat itu karena kekurangan pengasuh, lalu koordinator unit meminta kesediaan waktu itu Ibu Ati Uspesi dan juga Om Oni Rihena untuk bantu jadi pengasuh. Dan Ibu Ati itu memang beliau yang selalu ada dengan kita pengasuh saat itu. Nah, kalau dulu itu kan karena anak sekolah minggunya tidak terlalu banyak, tidak seperti yang sekarang ini. Sekarang kan sudah daerahnya agak luas, termasuk Viko Pung Om itu tuh anak sekolah minggu juga. Ya Ongen ini juga anak sekolah minggu, tapi waktu itu masih kecil sekali. Masih kecil, sekitar baru umur 4-5 tahun kalau tidak salah. Viko belum ada. Iya, ini dong masih di awan-awan, belum ada.
Iya. Beta minta maaf, ini usia Erlin, beta senang ada stuck yang kali bilang ada kekosongan itu. Oh ya. Kita baru istilahnya, beta juga sebagai pengasuh, tapi beta baru dengar ini ada permasalahan tentang kekosongan. Wow, ya. ini sebuah yang bagaimana ini bisa sebuah pelayanan kosong untuk dunia anak di ketemu sektor. Sebenarnya bukan kekosongan artinya tidak ada pengasuh Tidak ada sekali, pengasuh. bukan. Oh. Tapi waktu itu kalau tanya Usi Erlin bahwa ada masalah apa, Usi Erlin sentau. Oh. Tapi hari itu yang ada cuma Usi Erlin sendiri. Jadi mengasuh, kadang kalau pulang sekolah, pulang sekolahnya pagi apa, tapi kalau itu sudah mulai kuliah sampai dengan Usi Erlin ingat waktu itu masih jadi guru waktu masih pertama-tama itu pulang sekolah masih dengan pakaian dinas melayani dulu anak kecil. Habis anak kecil langsung remaja. Jadi pulangnya dengan pakaian yang dari pagi pakaian dinas itu masuknya malam dengan pakaian dinas yang dari pagi. Karena memang tidak ada pengasuh sama sekali waktu itu. Jadi itu karena kekosongan itu yang membuat majelis di sekarang dibilang sektor ya, kurang tahu waktu itu istilahnya apa, tapi itu kita masih sektor unit 9 masih unit 9 Kumatu, lalu nanti dia berpindah jadi unit 9 Kuda Mati. Itu kita cuma 2 jenjang, tidak bisa dibagi karena tidak ada pengasuh. Jadi Usi Erlin dengan anak kecil, setelah dengan anak kecil baru pindah ke remaja. Ya, dan itu kurang tahu sekarang di Paulus hari tunasnya hari apa? Ketong sudah kembalikan ke hari Minggu. Baru-baru jatuh di hari Senin, cuma karena kesibukan teman-teman, ada yang kuliah, ada yang ini masih sibuk, lalu dijadikan satu, jadi habis sekolah Minggu nanti sorenya langsung tunas semua supaya satu kali jalan di hari Minggu. Berarti hari Senin itu dari dulu. Zaman Usi Erlin juga memang sekolah minggunya hari Senin, karena Usi Erlin masih ingat pakaian dinas yang dipakai itu masih warna. Dulu itu masih warna abu-abu, jadi ya pulangnya sore langsung, jadi dari satu ke satu, akhirnya ke satu. Tapi sekarang kalau orang tua yang mau ditanya bagaimana saat itu, Tante Nyora Ririhena, ya itu masih Tante Nyora bukan Ririhena, Siahaya, Om Oni, ya artinya yang tahu waktu itu Tantako mamanya Andre, ya itu orang tetua yang maksudnya dulu waktu Usi Erlin masih jadi pengasuh, mereka itu masih tahu. Tante Aca sama Om Nos Sedubon, ya. Lalu menyangkut anak-anak nakal, Usi Erlin paling ingat sekali itu Om Ais Tualauru. Om Ais Tualauru punya anak, bukan Ejon. Marlene. Iya, Frejon kah kalau tidak? Bukan. Oce. Jadi itu kan hari itu ada cerita tentang Yohanes Pembaptis. Jadi ketika waktu itu Tante Ati ini atau Ibu Ati ini ada cerita tentang Yohanes Pembaptis, si Florce ini dia ada bilang, dia langsung kayak spontan karena itu kan masih umurnya itu baru 4-5 tahun kalau tidak salah, 3-4 tahun gitu, itu masih anak kecil. Dia bilang ini, don cerita beta pun papa jo nama Yohanes. Lalu sulupa waktu itu ada temannya yang di sebelah bilang kata, tapi ini bukan cerita si Bapak Yohanes, ini cerita tentang Yohanes Pembaptis. Don dua baku melawan sampai akhirnya jatuh dengan kursi, lalu semua anak di leret kursi itu semua menangis karena memang jatuh dari itu. Iya, pasti pakai bangku panjang begitu. Bangku panjang, iya. Siap. Itu yang pertama. Yang berikut itu
ada saat ketika mungkin sekarang saya tahu dengan yang sekarang ini, tapi dulu tuh anak-anak itu kalau dibilang bahwa harus dulu tenang, harus diam, waktunya untuk mau belajar gitu atau mau dengar cerita, itu pasti ada saja. Ada saja yang minta izin pi pulang. Usiarin beta pi pulang minum teh dulu. Usiarin beta lapar, beta mau pi pulang makan dulu. Nah kalau yang seperti gitu saya tahu ya yang sekarang ini. Tapi dulu yang seperti itu, katong kasih tinggal saja. Karena memang ya namanya juga dunia anak-anak, jadi tidak bisa orang bilang saya boleh. Dan itu terjadi kadang pada proses bercerita. Atau kadang lagi pi bali gula-gula. Paling sering itu minta izin pi bali gula-gula. Dulu kan mungkin sekarang dibilang ibu pengasuh, guru sekolah minggu, tapi dulu kan tetap itu cuman ibu pengasuh saja. Jadi ibu pengasuh lalu namanya siapa gitu. Dan yang Usiarlin sangat senang jadi pengasuh itu begini. Ketika katong punya masalah, pergi mengasuh, apalagi ketemu dengan yang kelompok anak kecil, itu beban, itu masalah itu dia seperti hilang. Jadi karena kadang-kadang karena anak-anak itu yang membuat katong pun sukacita masalah yang misalnya seperti usia masalah di sekolah, ya gitu. Ketika mengasuh itu dia seperti, iya, itu yang paling senang dari jadi pengasuhnya itu seperti itu. Kalau Usiarin punya kegiatan sekarang untuk di Kota Ambon ini, kegiatannya seperti apa nih Usiarin? Yang pasti itu untuk pengasuh sudah tidak lagi. Sebenarnya ketika ketika menikah lalu Usiarin sampaikan kepada Usiarin pun suami ingin mengasuh, tapi karena ya lebih baik mengasuh anak-anak di rumah saja karena kebetulan pengasuhnya banyak dan itu lebih banyak terlibat di angkatan muda. Sudah tidak lagi ke SMTPI lagi, tapi lebih banyak ke angkatan muda. Dan di sini ya setelah berpindah di beberapa jemaat sudah lebih banyak menyibukkan diri dengan wadah pelayanan perempuan. Karena memang pensiun dari angkatan muda sekarang kan suka angkatan muda, suka angkatan perang. Iya, angkatan perang cukup sudah pernah jadi ketua angkatan muda 2 tahun, ketua cabang 2 tahun, pengurus daerah 15 tahun, pengurus besar 10 tahun. Sudah cukup. Sekarang tinggal untuk di rumah dan tadi beta ada mau tanya Usiarin, apakah Usiarin masih ingat apakah struktur di SMTPI itu muncul tahun berapa gitu? Karena kemarin ketemu sempat berbicara dengan yang senior, bahasanya dulu tuh belum ada struktur kepengurusan di kelompok. Oh iya. Kalaupun memang Usiarin bisa tahu lebih mau menjelaskan ke ketemu gitu tentang struktur. Struktur kayaknya yang ada struktur. Jadi iya dari dulu itu dia berjalan apa adanya, siapa yang senior atau yang dituakan ya dia yang jadi ketua pengasuh. Jadi setelah kalau tidak salah setelah Tante Ellen dan Tante Ea dorang sudah tidak lagi mengasuh, lalu ke Tante Ati, lalu ke Om Oni. Tante Ati ini yang Uspesi. Nanti Usiarin masih ingat ada satu kegiatan sekolah minggu yang sangat membekas waktu dulu Rehoboth itu paling sering bikin kubur terbuka. Ya, dan dari kita punya unit. Ada beberapa kegiatan sih yang saat ini masih membekas itu kita punya unit itu ikut kegiatan kubur terbuka, di antaranya yang jadi
itu Om Alex pakai peluku, ada satu lagi tapi sekarang di Ranting Agavis sudah tidak ada lagi, itu kayaknya sudah ke Jakarta. Dan mereka itu yang jadi apa ya, sangat partisipasinya sangat luar biasa di SMTPI waktu itu. Dan yang kedua itu pernah kita SMTPI itu ikut lomba paduan suara di Rehoboth, iya, dan juga ikut vokal group, lomba vokal group waktu itu antar kota, antar SMA, tapi kita waktu itu ikut mewakili SMTPI. Om Lex kalau tidak salah juga tuh, iya ikut, iya. Tapi yang dulu untuk paduan suara itu kita bersaing dengan Sinar. Dan kalau satu hal ya, dulu masih belum nama Paulus ya. Udah penial. Belum juga, belum nama penial. Dulu masih lupa namanya apa. Tapi kita punya SMTPI itu tidak pernah terkalahkan kalau ikut lomba. Iya, lomba cerdas cermat, lomba paling banyak itu lomba cerdas cermat. Dan itu Usiarin punya andalan itu di Andre, di Ino, di Bapak Pendeta Yopi, Bapak Pendeta almarhum Ibu Deni Makaruku, kemudian juga dengan Tante Loce di atas, lalu dengan Om Ray. Itu dorang-dorang itu memang yang kalau ada lomba apa-apa itu andalan. Iya, andalan. Dan kita punya saingan tuh biasanya Sinar dan ada salah satu SMTPI di Kampung Ganepo itu Kalvari itu. Berarti ya bisa. Dan dulu SMTPI ketorong bukan cuma di situ, sampai di belakang farmasi. Mereka dorang Huai yang di Talita Kumi, iya, Huai Manohua itu juga masuk SMTPI di bawah. Sampai di belakang kamar mayat, Rihena punya itu juga dulu masuk di. Berarti lumayan besar. Juga ya, besar juga. Kalau harapan untuk ketong SMTPI para pengasuh dan juga mungkin ketong punya anak asuh sekarang ini seperti apa? Yang pertama itu semoga lebih baik dari yang kita dulu. Amin. Ya, mungkin kita dulu tidak atau belum melakukan yang terbaik untuk anak-anak asuh kita, tapi kalau mau bilang belum melakukan yang terbaik, sebenarnya Usirin bangga karena anak-anak asuh seperti ya zamannya Bu Yopi itu dorang sudah bisa jadi pendeta sampai dengan Rein itu mungkin kita merasa bahwa kita punya adik tidak terlalu besar, tapi sudah melakukanlah yang terbaik. Jadi pengasuh yang sekarang ini kalau bisa lebih baiklah dari kita, lalu jadikan anak-anak itu seperti bagian dari biji mata kita. Jadi tidak melupakan mereka, jadikan mereka sebagai teman, jadikan mereka sebagai sahabat. Mudah-mudahan tidak dapat seperti yang Usirin dulu yang mesti ada yang jatuh dari kursi dan lain sebagainya, tapi bisa lebih baik lah. Mudah-mudahan SMTPI Paulus bisa lebih baik ke depan. Siap. Oke teman-teman, terima kasih. Kita sudah berbincang banyak dengan Usirin, Tante Erlin, seorang tokoh yang begitu besar juga di kelompok Paulus. Tidak besar. Ya maksudnya besarnya ini kan di angkatan mudanya. Sejujurnya saya sendiri juga mengakui itu loh. Tidak juga. Saya berjalan ke sana kemari, beliau punya nama disebut. Namanya saja, tapi orangnya tidak besar. Orangnya sampai sudah angkatan perang itu. Jadi terima kasih, kita mengucapkan terima kasih kepada Usi Erlin. Mungkin juga Usi Erlin punya harapan itu kemarin
Maea punya tentang mercusuar. Hari ini kita punya tentang menjadi mata. Jadikan anak-anak itu seperti mata kita sendiri yang kita harus jaga, kita harus lindungi, dan kita juga bisa memberikan yang terbaik bagi kita punya mata agar kita punya kehidupan lebih baik lagi. Sampai di sini sekian dan sampai jumpa Sampai di jumpa. lain kesempatan.